Dari Rahasia, Bang review Project Elixir 3,12 dong. Oke, halo guys, welcome back again to my channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai custom ROM lagi yang baru, tapi ini tetap masih di Project Elixir yang versi 3.12 yang baru aja update ya. Jadi ada juga teman kita yang Bang colong review Project Elixir 3.12. Oke ya, langsung aja kita bahas secara singkat, padat dan jelas aja ya. Nanti Bang pengen cobain silahkan ya. Oke, langsung aja kita bahas nih ya. Jadi untuk yang pertama ini nanti kalau kalian pasang wallpapernya lebih bagus daripada sebelumnya ya. Jadi wallpapernya sudah jadi kayak gini ya, lebih cantik lah, agak warna kehijauan gitu ya versinya ini. Dan untuk notifikasi nggak ada perubahan karena ini pakai Android yang ke-13. Dan kalau kita lihat di bagian setting, ini sudah kayak tampilannya agak lebih cantik ya, lebih simple gitu ya sih guys ya. Jadi warna juga sama icon-iconnya juga sudah diganti jadi lebih simple gitu ya nampaknya guys. Oke, ini untuk bagian setting-settingnya. Dan mereka juga tidak lupa untuk fitur Essence yang dimana kalian pasti tahu ya, para pengguna Project Elixir, Essence ini sangat-sangat berguna untuk membantu kita ya, untuk mengkustomisasi semua navigasi, baik itu yang di dalam softwarenya pun kita bisa gonta-ganti ya. Tema, layar kunci, bilas status semua bisa kita gonta-ganti di Essence ini. Oke, kita akan coba buka untuk bagian lain-lain. Yang paling aku suka sih untuk bagian Android 13 itu hanya satu fitur yang paling aku suka, itu yang namanya itu buka FPS yang lebih tinggi di dalam game, yang dimana fitur ini itu bisa membuat semua grafik yang misalnya 90 fps kalau PUBG Mobile, kalau misalnya juga Mobile Legend bisa buka sampai ultra gitu ya. Ini full rata kanan ya, istilahnya itu tanpa modul kalian bisa pakai fitur ini, jadi lebih mendongkrak sistem performa handphone kalian. Oke ya, kalian tinggal aktifkan aja. Oke, itu untuk bagian Essence ya. Yang lain-lain sama aja, nggak ada perbedaan sama dengan Essence di Project Elixir versi-versi sebelumnya gitu. Oke, kita akan buka tentang ponsel. Di sini saya pasang yang versi Android 13 ya. Terus kita akan buka bagian sistem dalamannya ya. Oke, ini seperti biasa di maintain sama Whiskey ya. Dan aksennya lebih ke warna hijau gitu ya, hijau daun. Nah, untuk keamanan juga 1 September 2023 versi 3.12. Dan kernelnya saya pakai yang versi 4.4. Bang, kenapa nggak pakai versi 4.5? Menurut aku versi 4.5 masih belum stabil ya. Itu masih dalam kayak seperti pengembangan gitu ya. Dan masih terdapat banyak bug yang menurut aku itu sangat mengganggu untuk si Android 13-nya. Jadi kalau mau pakai kernel NGK itu pakai yang 4.4 atau 4.31 lebih stabil gitu ya. Oke, status Linux-nya itu enforcing. Dan ini untuk kernel ya, saya pakai kernel ini yang terbaru juga. Itu bagian sistem ya. Kalau kalian tanya sistemnya gimana gitu, Bang, bagaimana dengan sistem atau skor Antutu? Oke, untuk skor Antutu saya sudah cobain dengan kernel ini ya. Untuk Android 13 ya. Oke, saya dapat di angka 498.000. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mendapat segini atau bahkan lebih tinggi lagi? Kalau misalnya apa, kalian tulis di kolom komentar guys. Kita akan buka bagian apa aja yang memang itu mendongkrak ya. Untuk bagian CPU kita dapat di angka 130.000 dan GPU-nya di angka 176.000 dan MEM-nya 92.000 serta UX-nya 99.000. Dan suhu yang kita dapatkan ada di angka kisaran 39,8 derajat lah. Dan ini lumayan, atau enggak sih, ini enggak terlalu panas sih guys ya. Panas itu mulai angka 40-an ke atas itu udah mulai panas ya. Tapi ini enggak, dia dibuat stabil di 39, bahkan turun ke 38,5. Dan itu lumayan membantu kita kalau misalnya kita main game terlalu lama ataupun yang lain-lain ya. Oke, itu untuk skor yang bisa saya dapatkan. Bagaimana dengan kalian? Nanti kalian komen ya. Bang, bagaimana dengan sistem kamera? Oke, kita akan buka sistem kamera. Untuk sistem kamera yang digunakan ini dia sudah pakai kameranya si MIUI ya. Nanti bagi kalian yang mau pengen cobain enak ya. Ini pakai MIUI guys ya. Jadi untuk rekaman video 90 fps atau segala macam ya.
Oke, itu untuk bagian kamera ya, sudah saya jawab ya guys ya. Jadi nggak perlu nanti banyak pertanyaan gitu. Oke, Bang, bagaimana dengan seperti aplikasi-aplikasi gitu ya? Untuk aplikasi sebenarnya sih harusnya sih berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala ya. Karena kalau media sosial pun pasti dilibas sama ROM ini. ROM ini itu bagus banget untuk digunakan baik itu daily dan baik itu maupun game driver ya. Bagi kalian yang suka main game ataupun daily, ini sudah lebih dari cukup. Dan ya paling imbang-imbangannya itu pakai pakai itu guys ya, misalnya kayak Nusantara Project gitu ya. Dan kalau yang lain-lain sih pasti dilibas sama si Project Elixir ini, dan ini udah stabil banget ya. Jadi buat kalian yang mau pengen pakai, harusnya ini menjadi sebagai apa ya dibilangnya, ini bisa kalian pakai sebagai rekomendasi lah buat kalian yang suka main game tapi juga dibarengi dengan daily gitu. Kalau untuk game-game kecil seperti ini harusnya gampang banget dilewati dan ya smooth juga, dan tak ada yang namanya itu ghost touch atau apa-apa lah. Kalian bisa pakai ini ya. Itu untuk bagian game-game ya anjas. Jadi kita akan coba untuk lumayan seperti TikTok, harusnya bisa dihadapi sama custom ROM ini. Dan jaringannya juga aman ya. Pokoknya selagi kalian nanti pasangnya sesuai dengan step-step yang ada, pasti ancer aja guys ya. Kita akan buka untuk bagian game-game seperti Mobile Legends. Pasti kalian banyak yang main Mobile Legends, tapi mungkin terkendala dengan grafik. Mungkin ini salah satu rekomendasi buat kalian yang suka main Mobile Legends, tapi dengan dana yang dana yang cukup gitu ya. Menurut aku ya, bisa kalian oprek lah handphone kalian itu ya. Kalau kalian mau oprek, kalian oprek lah. Tapi ya resiko tetap ada ya. Mulai resiko boot loop, ngebreak atau segala macamnya ya. Oke, ini untuk Mobile Legends ya. Oke, kita akan buka untuk bagian settingan Mobile Legends ya. Oke, jadi biasa, tapi tergantung jaringan juga ya. Kita buka bagian settingan. Nah, tapi ini ya, yang saya sangat sayangkan itu, sekalipun kita sudah buka FPS tinggi, tapi dia tidak buka ultra di Mobile Legends yang terbaru ini. Apakah mungkin lagi update ya? Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen ya. Di sini nggak terbuka ya. Cuman tinggi ultra ini, kalau tinggi ultra ini cuman khusus untuk Snapdragon 845 sih udah terbuka guys. Ya, agak sangat disayangkan si Mobile Legends-nya nggak bisa buka ultra grafik ya. Bagaimana dengan PUBG Mobile? Kita akan buka dengan PUBG Mobile. Mungkin karena update yang terbaru si Project Elixir-nya ini tidak connect ya, atau tidak update juga dengan versi Mobile Legends yang terbaru gitu. Tapi biasanya kalau Mobile Legends nggak bisa, tapi PUBG Mobile pasti bisa. Setahu aku sih guys ya, pasti bisa sih. Kalau PUBG Mobile bisa buka sekitar 90 fps. 90 fps lah. Kalau smooth ekstrim di atasnya itu lagi 90 fps. Ini sudah update yang terbaru ya. Kita akan buka grafiknya. Grafik settings. Nah, oke, kita buka grafik. Nah, terbuka ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau Mobile Legends nggak bisa, harusnya si PUBG Mobile harusnya bisa guys ya. 90 fps bisa terbuka ya. Jadi kayaknya sekarang kalian jarang ya mulai pakai PUBG Mobile lagi ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita cuma pakai acuan aja untuk 90 fps nya. Nah, buat kalian nanti yang pengen cobain, silahkan dicobain ya. Jadi nggak banyak bisa saya share ke kalian guys ya. Jadi karena ya fiturnya juga nggak terlalu rame-rame banget ya. Kalau untuk CPU throttling pun harusnya pun standar-standar aja gitu ya. Kalau kalian bisa lihat performanya itu ya lumayan agak turun di bagian awal-awal ya. Suhunya juga mulai agak, monitoring CPU-nya juga gitu ya. Karena memang dia ini posisi sudah buka semua aplikasi di latar belakang ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri bagaimana sistem performa si Project Elixir dengan performa CPU-nya gitu ya. Untuk di sini rata-rata performa itu di 172 GB ya. Kalau misalnya Android 10 yang sudah Exynos R16, dia itu biasanya di angka 190-an ya. Jadi terserah kalian ya. Ini rekomendasi buat kalian aja gitu. Kalau kalian mau pakai silahkan guys ya. Mungkin
Ini bisa jadi acuan bagi kalian juga yang mau oprek-oprek ataupun yang nggak paham. Nanti kalian bisa komen di bawah ya, dimana kalian susahnya gitu ya. Mungkin guys ya, jadi itu aja yang mungkin bisa aku share ke kalian. Selama satu stop tes dulu, kita akan stop. Untuk performanya maksnya itu 200 gips dan rata-rata 169 lah, minimal 151 guys. Oke, jadi itu aja yang bisa saya share ke kalian guys, and see you guys in the next video.